Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan makalah saya tentang pengembangan ekonomi dan hubungan ekonomi internasional. Yang pertama itu perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri. Di antaranya komputer, mobil, sepeda motor, TV, kapas, bahan pakaian kita, dan lain-lain. Bagaimana jika barang-barang dari luar negeri tersebut tidak ada? Kita terpaksa menggantikan barang tersebut dengan barang-barang buatan dalam negeri. Namun sayangnya kita tidak bisa membuat barang tersebut semuanya karena kita tidak menguasai teknologi dan mungkin tidak memiliki bahan mentahnya. Berarti kita harus kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Perdagangan internasional adalah tukar-menukar barang antar negara dengan perantara uang dengan kota lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor lain impor antar negara. Ekspor, menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Impor, membeli, mendatangkan barang dari luar negeri. Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional diantaranya yaitu dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya. Kedua, membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Yang ketiga, dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran defisit, teori perdagangan. Yang kedua itu teori perdagangan internasional. Adapun teori-teorinya yaitu pandangan kaum merkantilisme, teori perdagangan internasional dari kaum merkantilis berkembang pesat dalam sektor perdagangan luar negeri. Kebijakan merkantilisme berpusat pada dua ide pokok, yaitu pemupukan logam mulia. Tujuannya adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Yang kedua itu setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor. Yang kedua ini yang pertama, yang kedua teori keunggulan mutlak atau absolute advantage oleh Adam Smith. Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan ide-ide sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya division of labor atau pembagian kerja internasional. Yang kedua yaitu spesialis internasional dan efisiensi produksi. Besarnya keuntungan dapat dihitung. Yang pertama itu untuk negara Indonesia, dasar tukar dalam negeri atau DTD. 1 kilo rempah-rempah akan mendapatkan 1 unit elektronik. Sedangkan di Jepang itu 1 kilo rempah-rempah akan mendapatkan 4 unit elektronik. Yang kedua itu untuk negara Jepang, dasar tukar dalam negerinya DTD, yaitu 1 unit elektronik akan mendapatkan 0,25 rempah-rempah. Sedangkan di Indonesia itu 1 unit elektronik akan mendapatkan 1 kilo rempah-rempah. Yang ketiga itu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage oleh David Ricardo. David Ricardo menyampaikan bahwa teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki kelemahan dan diantaranya itu yang pertama, bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi 2 jenis barang dibanding dengan negara lain. Yang kedua itu apakah negara tersebut juga dapat mengadakan perdagangan internasional. Yang keempat, teori permintaan timbal balik atau reciprocal
demand oleh John Stuart Mill. Teori yang dikemukakan oleh sebenarnya melanjutkan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara. Maksudnya teori timbal balik adalah menyeimbangkan antara permintaan dengan penawarannya, karena baik permintaan dan penawaran menentukan besarnya barang yang diekspor. Ya, itulah tadi yang saya bacakan. Kembali materi yang melanjutkan materi saya, yaitu teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Afsari Nasturdin. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi kami. Itu sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing dengan negara antara lain. 1. Perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. 2. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. 3. Perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. 4. Perbedaan iklim dan keadaan alam. 5. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. 6. Perbedaan politik, sosial, dan budaya. D. Devisa atau alat pembayaran antar negara. Devisa adalah semua alat pembayaran yang diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran. Sumber devisa berasal dari 1. Ekspor barang dan jasa, pinjaman, kredit dari luar negeri, bantuan dan hadiah dari luar negeri, pariwisata, kiriman dari orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Fungsi devisa: 1. Membayar impor barang dan jasa. 2. Membiayai kedua dan konsulat di luar negeri. 3. Membiayai perjalanan dinas dan kunjungan pejabat di luar negeri. 4. Membiayai pengiriman misi kesenian dan kontingen olahraga ke luar negeri. 5. Membayar asuransi utang di luar negeri. Cara pembayaran antar negara. 1. Kompensasi pribadi. Sekarang jarang digunakan karena sulitnya importir yang hutang piutang bernilai atau jumlahnya sama. 2. Menggunakan surat wesel dagang. 3. Menggunakan pembayaran tunai, artinya pembayaran yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dihafalkan oleh importir. 4. Menggunakan letter of credit adalah salah satu pembayaran suatu wesel dalam jumlah yang ditentukan. Dokumen kredit ini dikeluarkannya oleh bank devisa atas permintaan importir yang ditujukan kepada ekspor di luar negeri melalui koresponden bank. F. Jual beli valuta asing. Kegiatan jual beli barang di dalam negeri tidak menimbulkan masalah alat atau tukar karena menggunakan mata uang yang sama. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Itu dampak positif ekspor. 1. Memperluas lapangan kerja. 2. Meningkatkan cadangan devisa. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. 1. Manfaatnya itu pada dasarnya manfaat perdagangan internasional hampir sama dengan dampak positif ekspor dan impor. Manfaat perdagangan internasional adalah 1. Kebutuhan setiap negara terpenuhi. 2. Menambah devisa negara. 3. Dapat diadakan spesialisasi produksi. D. Mendorong peningkatan jumlah produksi,